kembali lagi sama aku Alicia Fredangel Foto dengan NIM 2305166 Jadi di kesempatan kali ini aku bakal mereview dan membahas sedikit dari isi yang dibahas dalam bab 2. Jadi dalam bab 2 buku Geografi dan Ilmu Sejarah, apa sih yang dibahas dalam bab 2 itu sendiri? Jadi dalam bab 2 ini berjudulkan besar, yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Nah, jadi bab ini membahas beberapa teori-teori sejarah, teman-teman. Nah, seperti teori gerak sejarah yang menjelaskan bahwa sejarah ini tuh adalah suatu proses berkelanjutan dari perubahan masyarakat. Jadi ada teori yang mengatakan yang dibahas dalam bab ini bahwa sejarah itu adalah suatu proses perubahan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ada juga teori persebaran kebudayaan yang menunjukkan bagaimana sih kebudayaan itu menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak hanya ada semena-mena di situ, tiba-tiba ada kebudayaan ini, kebudayaan A, kebudayaan B, tapi dalam teori itu dijelaskan kenapa bisa ada kebudayaan ini dan gimana kebudayaan ini bisa menyebar dari tempatnya yang pertama di A hingga menyebar ke C, Z, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, di bab ini itu juga mengenalkan beberapa tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin yang dikenal dengan pandangannya tentang pentingnya sejarah nasional, dan juga Sartono Kartodirojo yang membahas filsafat sejarah untuk memahami dinamika sosial di masa lampau. Nah, teori-teori ini juga membantu kita tuh memahami gimana sih peristiwa sejarah terjadi dan apa dampaknya pada perkembangan masyarakat. Nah, jadi yang dibahas dalam bab 2 ini seputar teori dan pemikiran sejarah, yaitu gimana keterlibatan teori-teori ini dengan pemikiran sejarah itu sendiri, yang dimana teori gerak sejarah yang menyatakan bahwa sejarah itu adalah proses berkelanjutan dari perubahan masyarakat. Jadi apabila terjadi perubahan berkelanjutan dari masyarakat itu sendiri, itu merupakan suatu sejarah. Jadi sejarah itu tidak semena-mena kayak kejadian-kejadian penting saja yang dinamakan perubahan berkelanjutan dalam diri seseorang itu juga disebutkan sejarah gitu. Dan juga teori kebudayaan yang mempelajari gimana suatu kebudayaan itu menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu yang dibahas dalam bab 3 ini. Nah, dengan memahami teori-teori ini, kita tuh bisa melihat sejarah itu tidak hanya sebagai catatan masa lampau. Jadi yang dimaksud dengan mempelajari teori ini, kita tidak melihat sejarah sebagai catatan masa lampau, itu adalah yang dimana kita nih kayak tahu sejarah tidak hanya sebagai suatu kejadian di masa lalu, kejadian penting, kejadian bersejarah, tetapi juga sebagai suatu ilmu yang membantu kita ini memahami dunia kita saat ini, dunia kita sekarang,